Pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. Saya ingin berbagi dengan Kang Teddy, khususnya buat generasi Gen Z. Gen Z ini kategorinya usia berapa, Kang? Gen Z itu ya usia dia menerima KTP itu 17 sampai nanti usia 35. 40 itu masih Gen Z. Jadi ini kita khususkan ke Gen Z usia 17 sampai 30. 40. Iya. Tapi kalau ada yang usia di atas 40, berarti Anda pun termasuk generasi Gen Z kalau mau mendengarkan ini. Iya. Kenapa saya bilang begini, pemirsa? Nur, petunjuk kecerdasan. Karena usia 17 sampai 40 itu adalah usia dengan full power. Iya. Full power, artinya tenaganya luar biasa. Mimpinya tinggi. Nah, itu yang saya arahkan sebenarnya. Iya. Jadi, mimpi tinggi dia. Setelah saya tadi melihat apa yang Kang Teddy kerjakan, iya, dengan tadi kebetulan ada sesuatu, makanya tadi kan terputus. Itu saya melihat bahwa ini akibat ketika dia berusia di generasi Z, iya, ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya dia. Akhirnya seperti itu. Nah, yang saya ingin minta ke Kang Teddy, caranya, metode agar ketika Gen Z ini sedang full power sampai di usia 40, apapun nanti hasilnya, dia tidak mengalami seperti usia 50 ke atas ketika powernya itu sudah hilang seperti tadi. Nah, tips ini Kang Teddy, kenapa saya minta? Karena ini real kehidupan. Hudanya di usia Gen Z, sementara bayinahnya baru dia sadari nanti. Akhirnya yang terjadi adalah seperti tadi. Nah, ini harus kita ceritakan kepada pemirsa channel Nur, petunjuk kecerdasan, agar metode itu, cara itu dia dapatkan dan sesuai dengan yang dia inginkan ketika sampai di usia 40 tadi. Nah, Kang Teddy sendiri kan sudah melewati fase itu. Oh, sudah. Saya juga sudah melewati fase itu. Dan sampai sekarang, alhamdulillah sehat walafiat. Amin. Ya Rob. Karena tadi saya melihat dengan mata kepala sendiri, usia lebih muda dari kita, badan sehat, dari luar tuh seperti Aderai. Tahu kan Aderai? Badan bagus, tegap, ganteng, gagah, karena usia 40. Begitu juga istrinya, kayak Syahrini, wah bagus lah. Tapi ada sesuatu yang tidak normal, menurut saya loh ya, menurut mata saya. Nah, ini harus Kang Teddy sampaikan ke pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan, agar tidak mengalami Aderai dan Syahrini KW tadi yang di usia masih muda tapi sudah, apa bahasa saya nyebutnya, letoy, nah kayak gitu tuh. Ya, sudah mengalami tumpukan beban, pikiran yang dia sendiri tidak mampu menerima sebetulnya. Kebanyakan residu. Ya, bahasanya gitu ya. Ya, artinya karena kebanyakan residu, dan residunya itu tidak bisa diurai oleh alam atau tubuhnya sendiri. Iya, tidak mengontrol. Nah, itu gimana Kang Teddy? Jadi, before, do, and after. Oke. Petunjuk, Bayan, dan Nur. Terima kasih. Sebetulnya kebetulan pemirsa ya. Saya ini sebetulnya juga malu. Saya itu juga gimana ya. Tapi kadangkala malam hari setelah podcast pulang, saya itu ternyata menerima telepon. Terus ya ngomonglah dengan persoalannya.
Habis itu sampai ini tadi dia silaturahim ke sini, pasangan suami istri. Cuma artinya begini, maaf sekali, bukan saya pengen membuka itu, tapi saya tidak menyebutkan nama. Artinya itulah hidup. Dan ternyata dia mempunyai persoalan yang dia sendiri sampai tidak mampu untuk menahan persoalan hidupnya itu. Makanya kan sejak awal saya ngomong, sebetulnya sadarilah dulu bahwa kamu itu punya basic sumpah yang sama dengan saya. Juga punya basic yang namanya Al-Quran sebagai pedoman hidupmu. Banyak kadang saya lihat orang, saya bertamu ke rumahnya orang atau kemana, itu Al-Quran ditaruh di perpustakaannya atau Al-Quran ditaruh di almarinya. Memang sudah benar, Al-Quran seperti itu diketengahkan di ruang tamu ada, bagus, ditata rajin, rapi. Tapi toh apakah sesungguhnya dia menggunakan Al-Quran itu sebagai acuan hidupnya? Atau hanya sekedar Al-Quran itu dipandang, ini saya menggunakan Al-Quran karena memang bahasa di Islam itu kan kitab saya kitab Al-Quran, pedoman saya pedoman Al-Quran. Tapi kadang orang lupa. Setelah di sini tadi tak tanya, lah berarti jenengan nggak lupa dengan hal kecil yang saya contohkan di kehidupannya dia. Tiap hari dia di dapur juga melakukan aktivitas itu. Iya Mas Kang Teddy, selama ini tidak saya pikirkan itu. Loh, justru sesungguhnya itulah esensi. Itulah Al-Quran yang sesungguhnya. Karena mengapa? Al-Quran itu kan tidak bisa terlepas dari tubuhmu sendiri. Wong tubuhmu itu sesungguhnya Al-Quran secara tidak langsung yang tidak tertulis. Cuma yang tertulis di mushaf itu. Karena Al-Quran di dalam dirimu itu sesungguhnya musyahadahmu itu loh. Itu kan Al-Quran, kamu menerima Al-Quran loh sesungguhnya. Kang, musyahadah artinya apa? Musyahadah ya bersaksian. Oh, bersaksian. Makanya menyaksikan pasti. Alastu birobikum itu kan musyahadah. Kalau orang ngomong apa ya? Itu kan kamu disumpah toh. Setiap kamu lahir dari Bani Adam, disebut nanti setelah kelahiranmu disebut Bani Adam. Itu kan sesungguhnya tidak bisa kamu ngomong di orang Hindu, di orang Buddha, di orang ateis, Tionghoa atau dia di Arab atau mana. Kan semua ternyata sebutannya tetap anak Adam. Ya. Berarti punya musyahadah seperti sampean. Sama. Tidak beda itu. Semua. Ya. Makanya itu, kamu setelah di sini dikasih identity dengan statusmu, jangan itu yang kamu pandang. Karena nanti kamu memandang itu sudah tidak pakai Al-Quran lagi loh ya. Berarti bahasanya itu sebuah keyakinan. Bukan keyakinan, itu kalau saya ngomong sebuah status yang ditempelkan ke diri kamu. Yang sesungguhnya dirimu juga tidak pengen itu. Berarti itu semua nas berarti membawa itu. Lah makanya Mas, kenyataannya yang namanya linasi sama yang namanya hamba itu kan ternyata tetap di alastu birobikum qalu balak sayyidina teman. Berarti semua sama. Loh lah kok tidak sama, ada ya, yang disumpah ini kan lain saya itu. meyakinkan. Iya, Artinya iya. saya ini sudah paham. Betul. Cuman kan ada yakin, ainul yakin, Ya, hakul yakin. Iya. Saya sudah ngerti di pertama, di Iya. kedua juga. Tapi kenapa saya mengulang-ulang untuk lebih meyakinkan? Iya, Paham ya? Iya, tahu. Jadi tahu. bukan saya tuh bertanya sekali kemudian saya ulang tuh bukan saya tidak percaya, tidak yakin, bukan. Iya. Jenengan kasih tahu karena saya pernah membaca, melihat, saya yakin. Iya. Sekarang saya tidak membaca dan tidak melihat. Iya. Tapi kenapa saya tanyakan lagi biar ainul yakin? Iya. Saya sudah ainul yakin, tidak membaca, tidak melihat, tidak mendengar, bahkan tidak terpikir. Hanya mendengar tadi akhirnya. Iya. Sesaat. Kenapa saya tanyakan lagi? Ya itulah manusia. Karena apa? Detik, menit, jam, Iya. hari, pekan, bulan, tahun. Iya. Kan kembali lagi ke menit, ke detik Iya, lagi. ke detik dong. Ya makanya Ya, pertanyaan saya juga reminding-nya. seperti itu Iya, gitu iya, lah. tahu. Untuk membuat agar ajek di dalam diri keyakinan itu. Itulah gitu. namanya nanti daimun khasi'un. Nah, ini kan kenakanya saya ulang-ulang, bukan berarti saya ulang-ulang Iya, nih tahu. saya lupa, bukan. Nggih.
Nah, karena pengulangan, Iya. ada pepatah Madura bilang begini, Gimana? practice Nah, make us right, iya. repetition Iya. make us perfect. Iya. Nah, Benar itu. artinya Nah, apa yang sudah saya alami, apa yang sudah Kang Teddy alami, itu kan kita, Iya. sampean, Iya. tidak pemirsa. Iya. Tapi dengan podcast ini, sesuai dengan yang saya tanyakan tadi, Iya. Gen Z ini, Iya. anak-anak yang masih baru mau tumbuh, Iya. Iya. ini kita beritahu bahwa lele, nek kon kepingin sugih, ngene lho carane. Bapakmu iki biyen tau sugih pol. Nah, ini yang kita sampaikan. Karena jujur Bang Deddy, kalau Gen Z ini tidak sugih, otaknya nggak mekar. Karena bayangkan, umur 17 tahun, Iya. kerja di pabrik, Iya. atau kerja di perusahaan, atau Iya. kerja dimanapun. Iya. Cicilannya 2 juta, Iya. sepeda motornya NMAX. Begitu lunas cicilan, yang tadinya 60 juta, Iya. dijual 20 juta lo nggak payu. Iya. Kan kasihan. Iya. 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 Nah, Paham ini saya. metode yang pernah kita dapatkan dulu, kalau semua itu kita cuma nemu doang, nggak pakai kredit, itu disampaikan biar nggak ngeluh. Gitu loh Kang Teddy. Ya, tahu saya. Oke, monggo. Jadi begini, memang remaining system itu disadari dulu. Kita karena kadang tidak bisa mengupas dari detik ini sampai ke tahun, itu sesungguhnya akan pengulangan sekalipun 1 miliar tahun. Hanya pengulangan dari itu aja, karena tidak bisa melompati hitungan ini tadi. Inilah sesungguhnya kan hukum ketetapan Rob di alam semesta yang ditempel itu. Sehingga kita harus mengikuti itu gitu loh. Tapi dengan mengikuti itu, kita jangan sampai tergilas dengan perubahan itu. Itulah nanti kamu namanya adaptif terhadap perubahan. Mengapa kamu bisa adaptif? Karena kamu menggunakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu tidak akan bisa terpengaruh kamu. Tapi kalau kamu sudah menggunakan konsep hidupmu yang dari literatur, yang dari pembelajaran kamu baca sifatnya diktat, maka akan tergilas. Karena terbukti apa? Gini aja lah. HP yang kamu gunakan, OS yang kamu gunakan di laptop maupun server yang paling bagus lah, apa servernya lah. Entah itu Apple, Macintosh atau apa. Itu kan bentuk bukti terhadap dirimu. Oh iya, kamu sadari dan enggak. Alat tool yang saya gunakan untuk mendukung pekerjaanku, ini ternyata harus ada pembaruan sistemnya. Lah kamu enggak ada pembaruan sistemmu itu. Itulah hebatnya Al-Quran. Al-Quran enggak butuh pembaruan sistem, tapi adanya remaining. Pengulangan di situ, dengan pengulangan itu membuat biar kamu mengalami proses hidup itu, kamu terbangun dari hidupmu itu. Setelah terbangun, kamu akan terjaga dengan hidupmu itu. Setelah terjaga, kamu akan sadar dengan hidupmu itu. Pada rangkaian ini tidak bisa kamu putus-putus. Ini satu kesatuan yang harus lekat dalam dirimu. Sehingga kamu nanti bisa menggunakan, dinamakan orang yang berkesadaran dari 4 unsur ini tadi. Itulah bedanya sadar, karena sadar sejak awal sudah ditiupkan kepada dirimu. Lah sadarnya ini kamu gunakan berkesadaran apa enggak? Belum tentu. Untuk mengikuti ritme perubahan itu sendiri, sedangkan perubahan adalah keniscayaan juga dari sang ahad itu sendiri. Yang tidak berubah adalah sang ahadnya ini. Itu loh. Itu yang harus jenengan sadari dulu. Kalau jenengan sadar di situ, maka segala aktivitasmu itu menjadi ibadah nanti. Terbukti apa gini? Lombok itu bertasbih dengan pedasnya. Gula itu bertasbih dengan manisnya. Terasi bertasbih dengan aneka ragam yang terkumpul di situ untuk gurihnya itu nanti. Nah, kalau saya bertasbih Terus, apanya? Jenengan bertasbih ya harusnya dengan kolbunnya itu, karena punya kolbun yang ditiup. Karena kalau tidak dengan kolbun, kamu akan lupa dengan remaining sistemmu itu. Itulah kamu tidak berkesadaran, walaupun kamu sadar sudah dikasih di situ. Terus apa hubungannya dengan ya muqallibal qulub sabit qalbi tadi?
biar kamu nanti bisa mengendalikan, mengontrol itu saya. Kolbunnya itu tadi. Iya, karena kalau tidak dikasih itu, kamu nggak ngerti fluktuasi, ritme. Makanya hidup itu pasti ada grafiknya. Lah grafik inilah nanti bagaimana kembalimu ke akad dan somatmu itu. Kalau nggak gitu namanya kamu Gusti Allah nanti. Itulah bedanya air laut yang saya contohkan di sini kemarin dengan yang lautnya itu sendiri. Karena air laut ini dimasuki 4 tangki air biasa sudah. Kalau Entar dulu, biar jenengan kok tahu dengan apa yang saya omongkan ini. Kalau air laut ini ternyata kamu kasih 5.000 atau 1.000 liter, maka ini sudah akan tawar. Tapi laut itu coba, segala air yang masuk ke sana tidak akan mempengaruhi air laut itu. Itulah akad. Nah, itu harus disadari sejak awal. Kalau kamu tidak tahu itu, maka kamu tidak akan selalu membedakan ini Al-Quran atau konsep ya. Saya punya uang ini bisa saya jadikan sarana dan alat, atau saya diperbudak dengan uang saya yang banyak ini. Kamu tidak bisa membedakan itu nanti. pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. Jadi kalau Kang Teddy mencontohkan air laut, Iya. itu menurut saya masih kias. Ya. Jadi saya ingin konkret. Kalau di dalam tubuh saya, manusia, air laut itu contohnya apa? Konkretnya ke dalam tubuh saya. Air laut. Ya. Ya nafsunmu itu. Itu loh. Jadi Nafsunmu pemirsa, itu. saya sebenarnya ingin mempertegas dan memperjelas yang ada di pikiran saya. Karena tiba-tiba saja muncul kecerdasan itu. Iya. Akhirnya saya tanyakan ke Kang Teddy. Ternyata apa yang saya pikirkan Iya. itu persis dengan yang Kang Teddy jawab. Iya. Artinya air laut itu yang diember dengan air samudra. Samanya dengan tubuh kita. Iya. Kalau ini masih dicontohkan air laut itu terlalu ya, ada yang pemirsa nyambung, ada yang tidak barangkali. Nah, betul. saya mewakili pemirsa, anggap aja saya tidak nyambung, itu kebanyakan kiasnya saya tidak paham, wis. Ya. Konkretnya di tubuh kita air laut itu apa? Ternyata Nafsunmu itu. nafsun. Ya. Dipertegas lagi, nafsun itu apa? Gini. Jadi alastu birobikum qalu bala saidena. Ini nanti kan Al-A'raf 172, tapi diteruskan lagi dengan alladzi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tazkurun, kan gitu. Ya. Selama kamu nanti saya kasih pendengaran, dengan saya kasih basirun itu sesungguhnya penglihatanmu yang memandang sesuatu tidak sekedar materi, tapi lebih memandang ke esensi, berarti yang hal kemanfaatannya itu. Nah, setelah itu nanti kan pengerungu, pendengaran, itu pandangan yang lebih dalam itu, esensinya itu. Habis itu kan pengerungu, kamru ma'rifat, akal. Lah kamu juga dikasih akal di situ. Karena dengan akal ini, bentuk cara berpikirmu setelah punya akal kan memikirkan petunjuk itu. Berpikirnya di mana? Ya di dalam dirimu, tidak di luar dirimu. Lah mengolah datanya, mengolah petunjuk itu kan ya ada di dalam dirimu situ. Setelah kamu olah, maka kefahamanmu akan muncul. Karena pengolahannya di dalam dirimu itu. Setelah paham, kamu nanti akan mengucap, oh ini tuh ternyata. Itulah. Ada 5 saringan itu. Makanya, saat kamu itu sekedar tak kasih tiupan unsurku. Ning uduk samudra, makanya kemasukan opo-opo. Kamu jangan sekali-kali memasukkan kulti-kulti yang melebihi kapasitas nafsun sing tak tiup newi. Nafsunmu kok dadi Lebar, nggak jelas. ya seperti ember ya. Ini kan air laut. Begitu ini tak kasih 5.000 liter atau 10 liter air, akan tawar apa enggak? Tawar. Tapi nek laut itu ayo coba. Nggak bisa. Enggak bisa karena ahad. Dia adalah Allah itu sendiri. Bakoknya Allah itu sendiri. Lah nek jenengan ki ora ya, Mas. Ditetesi. Lah nek tetesan iki mbok entekne njukuk konsep-konsep kon jaba betul kene, tetesannya kan hilang, Mas. Itulah nanti kafirmu ini di situ. Ketutupan oleh kuldi itu sehingga nafsunmu ini menjadi kafir. Pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. Jadi kuldi itu konsep. Kalau nggak tahu konsep, sesuatu yang kita suka. Sesuatu yang memang dibuat untuk kita suka.
Itu namanya khuldi. Sehingga fokusmu terhadap nafsu hilang. Nah, Buktinya gini, tak buktinya lagi sing konkret. Anakmu seneng main game, main gitar, wes enak-enak main musik, mbok celuk. Tet, apa Pak? Dengar saya karena aku mendengarkan teriakan ayahku. Tolong bapakmu bantuin kerja ini loh. Ya Pak, nanti. Karena fokusmu ke sini yang kamu suka itu. Sedangkan bapakmu itu kamu anggap gangguan. Kamu kan fokus di sini. Lah itu loh termasuk khuldi. Lah nafsumu itu cuma tetesane Gusti Allah, nek rambut jogo dhewe, Ya. gak menggunakan Al-Qur'an, kena yang lainnya Al-Qur'an yang tidak kamu sukai kan kamu tetap kamu abaikan. Nah, nafsun itu, yang satu tetes itu, nafsun lawamah, mutmainah. Sementara yang tetesannya banyak itu, namanya saya nggak ngerti, nafsun apa aja itu. Termasuk amarah. Ya, amarah lawamah. Nanti kalau di mulhamah itu kamu sudah mulai, ini sudah menyesal. Dia tahu kemenyesalannya nanti di mulhamah. Setelah kamu nanti mutmainah, tenang nafsunmu itu karena apa? Nafsunmu itu sudah terbuka mukasafahnya. Tutup-tutupnya terbuka, maka nafsunmu mengalami kedamaian yang tinggi puncak. Itu nanti akan terbuka. Karena awalnya memang nafsunmu harus seperti Allah itu. Makanya mengapa surat Al-Quran itu selalu sangat bisa kamu buktikan dalam dirimu sendiri. Dalam kehidupanmu. Makanya harus ada alif lam ta'rifnya. Toh. Karena Baqarah itu sapi betina. Tapi begitu depannya ada alif lam ta'rif menjadi surat Al-Baqarah. Mengapa begitu? Karena butuh kamu lakukan. Butuh kamu buktikan itu tadi. Pemirsa, nur petunjuk kecerdasan. Ketika kita menyebut Baqarah, Baqarah itu sapi betina. Belum ada alnya loh ya di depannya, masih Baqarah. Pemirsa bayangkan, wujud sapi betina. Sapi betina, kenapa sampai disebut betina? Sapi betina contohnya. Sapi betina itu, sapi itu duduk aja lo ngunyah, ngadek mangan. Duduk ngunyah, ngadek mangan. Duduk ngunyah. Itulah kewan. Sapi itu sampai perutnya besar. Makan asal ijon dimakan, asal ijo dimakan, asal ijo dimakan. Duduk ngelamun, di mana sing ijo-ijo? Ngunyah aja masih. Nah, tapi manakala dia sudah menjadi al, di depannya dikasih alif lam ta'rif tadi, Al-Baqarah. Yang dimakan bukan rumput lagi, tapi yang dimakan apa saja, semuanya menuju ke ahatan dia makan. Karena dia sudah menyadari, walah tak warak-warak nih, meneh dibeleh aku soalnya. Ngono loh. Makan tak warak-warakna. Bar dibeleh engko, cek daging ku akeh, dimangan wong akeh. Tas bisa ya, ancene dagingnya kudu penak, kudu gede dipangan wong akeh oleh manfaat. Sing keluwen, sing gak tahu makan daging, sing lesu, mari dikai daging. Seger iku mau rendang 5 kilo tak mangan wong 5 tapi. Nah, itu pemirsa. Ah, itu dilala contoh itu konkret Kang Deddy buat saya. Dari Baqarah, Al-Baqarah dijadiin rendang. Penak itu. Nah, sing beleh, sing daging, boleh manfaat tasbihnya, kemanfaatannya itu. Dan itu kalau saya tidak ngaji di sini, nggak ngerti ya, Iya. Setelah surat Al-Baqarah coba jenengan persani nanti surat apa sampai terakhir nanti ada surat Al-Maidah. Al-Maidah itu sebetulnya hidangan langit. Nah, orang yang sudah bisa menemukan hidangan langit itulah orang yang beruntung. Karena si Musa bisa menerima hidangan langit itu setelah nanti Idul Fitrinya itu. Makanya dia menemukan din di situ. Nah, itu nanti lagi lah ya, pembahasan lebih jauhnya lagi. Mengapa kok ternyata surat yang diturunkan pertama namanya Al-Iqra, surat Al-Alaq lah namanya ya. Bukan Falak loh ya. Falak karena Al-Alaq kan beda. Nah, itu nanti mengapa di juz 30. Mengapa ternyata surat yang pertama justru di kalau Ummul Kitab bukan surat loh ya. Makanya enggak ada orang ngomong surat Al-Qur'an itu Fatihah itu. Namanya Ummul Kitab. Karena tidak masuk dalam surat maupun juz. Kalau tidak percaya jenengan persani dewe, apakah saya ini terlalu mengada-ada atau ngawur? Tidak.
Ada dasarnya di situ. Makanya setiap saya ngomong tentang ketauhidan, maka coba kamu renungkan saja. Apa yang dari awal saya kemas, saya sampaikan, saya omongkan, ini pasti saya contohkan ke kehidupan yang telah kamu alami. Karena kenyataannya, seperti tadi yang datang saya omong, apakah kamu tidak pernah ingat tentang sumpahmu itu sendiri? Dia terkejut-kejut. Ya, tapi selama ini ya sekedar aku goreng dok ini, tapi pelajaran apa tidak pernah tahu. Saya nyambel ya seperti ini, pelajaran apa yang didapat di situ tidak pernah tahu. Padahal Lombok sebelum kamu sambel, kamu tanam di kebonan atau di halaman di mana ya, di situ ada beraneka macam ragam tanaman. Dia tidak akan pengaruh dan tidak saling mempengaruhi karena dia selalu bertasbih. Nah kita ndak, apalagi boro-boro bertasbih. Ingat aja ndak, bayangkan itu loh. Makanya itu, iya ya ternyata pelajaran semuanya. Makanya setiap detik, setiap kesempatan adalah pembelajaran bagi kita. Adalah guru kita itu. Kalau jenengan wis nganggep itu guru, kan mbok hormati dengan keadaan itu. Mbok nikmati, kamu sayangi, iya guru saya. Ini pelajaran bagi saya. Ini pembelajaran. Itulah kamu nanti hidup selalu berkesadaran di situ. Sekalipun kamu sumbernya sudah sadar. Ini punya sadar, dia punya sadar. Tapi apakah kamu bangun dengan kesadaranmu itu? Kalau tidak bangun namanya kamu tidak berkesadaran. Sekalipun kamu sadar. Itu loh. Makanya kamu harus bisa membedakan ucapan itu, orang itu sesungguhnya dinilai dari ucapannya itu loh. Yang diucapkan itu apa? Sehingga kamu nanti ternilai di situ, bobotmu di situ. Kalau setiap orang ngomong kamu tidak bisa menilai, tidak bisa ini, lah apa bedanya kamu nanti dengan good boy yang saya contohkan kemarin itu? Itu kita beda. Sehingga diajak jagongan si A, podo karo sampean Mas Teddy sing diomong ya Quran, podo Mas iki ternyata iki. Lah lucu. Padahal sumpahmu itu memang sama. Tapi nanti begitu menghadapi keanekaragaman yang ada di sini, bagaimana kamu itu satu ember bisa mewakili laut itu. Tapi jangan mentang-mentang kamu nanti dimasukin banyak air terus kamu tidak tawar. Tidak bisa. Oh ya. Jadi Kang Teddy, saya tadi terkesan dengan omongan orang. Terkesan lah ya. Terkesan itu membuat saya menoleh kan. Karena terkesan kan kita menoleh. Dan itu benar. Ternyata malam ini Kang Teddy mempertegas. Tolehan saya tadi bukan hanya menoleh, tapi saya memandang. Benar orang itu ngomong. Kang Teddy pertegas apa? Lah setetes. Ya. Digerujuk 5.000 liter. Ya hilang tetesan ini. Ya makanya. Itulah kolbi lebih menang daripada unsur Allahnya yang ada di dalam dirimu itu. Konkretnya pemirsa, Nur, petunjuk kecerdasan. Konkret lah ya ini pemirsa, khususnya Gen Z. Kebetulan ini teman saya sendiri. Ya. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika kita masih sama-sama SMA, dia bilang begini, aku mau merantau. Ya. Mau kemana? Saya mau keluar negeri. Ngapain? Kepengen sogeh, gege. Karena waktu itu dia sudah punya pandangan, sudah punya bayangan 5.000 liter itu. Ya. Ya artinya anulah orientasi punya dia, konsep orientasi. Akhirnya begitu lulus sekolah dia berangkat. Ya. Berangkat. Beberapa puluh tahun kemudian, ya sesuai dengan apa yang dia tuju. Ya. Begitu datang, kebetulan dia sekolah bukan sekolah ya, sekolah yang merantau lah ke Amerika. Di usia 42 tahun, dia pulang. Ya. Kita yang kerja di Indonesia, 42 tahun, usia 42 maksudnya, dari mulai lulus sekolah, berangkat pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, rumah aja nggak duit, iya kan? Nah dia dengan ke Amerika kurang lebih 17 tahun, ya 17 tahun, itu tanah sak desa itu, meh kata dientekno, dan dia tidak beli di luar desanya, ceng lumpuk dan dia diarani gih,
Nah, gitu. Tuan Takur. Wah, Tuan Takur. Jadi air itu dia buka toko. Toko serba ada. Buka bengkel. Buka pabrik padi. Ya. Wes pokoknya apa semua usaha tuh punya 12. Saya tanya, kok usahamu 12 macam? Kenapa? Ya, itu usaha saya itu tiap bulan punya panen sendiri-sendiri. Jadi selama 12 bulan tuh saya panen. Misalnya nih bulan Januari orang mau masukkan anaknya sekolah, dia punya baju toko konveksi. Ya. Nanti bulan Juli, wayai wong gajian tengah-tengah, terima bonus dan sebagainya, karena waktu itu lebarannya bulan Juli. Maka dia punya toko bangunan, toko sembarang, 12. Jadi tiap bulan tuh dia panen, tambah sugih. Yang membedakan cuma satu. Ketika dia berangkat dulu sama setelah pulang. Kalau dulu meditnya minta ampun. Karena nyari ngono duit. Begitu pulang, waduh, loman. Royal. Asal ketemu koncone, bayari mangan, kayak duit. Wapi men. Dan tidak ada orang sekampung teman-temannya yang pernah satu kelas sama dia. Tidak dibelikan. Tidak dibelikan. Ya. Luar biasa sugih. Dan kita tidak tahu itu. Saking sugihnya itu. Semua, itu loh, kaya Tuan Takur itu loh, nek mergawe itu, kaya awakmu, puluhan tahun kerja di negaramu sendiri, omahe nggak duwe sepeda motor butut, yang punya cuma cerita doang, nggak kayak Tuan Takur itu katanya. Ini cerita real ya, pemirsa. Nah, ini kenapa saya ceritakan Kang Teddy, biar nanti Kang Teddy mengurai agar Gen Z itu punya seperti Tuan Takur, tapi dalam keadaan yang berkesadaran. Nah, ya itulah Gustiku anjene Maha Adil ya. Kita kembali ke situ aja biar enteng. Lahir, jodoh, rezeki, mati, kan kita nggak tahu. Nah, lagi enak-enaknya makan tuh sama teman-teman. Hari itu dia kurang seperti biasa lah, rada murung, nggak tahu. Habis itu sudah. Ternyata setelah kami pulang, ini kejadian real nih, pemirsa saya nggak ngada-ngada nih. Setelah kami pulang dari acara itu, dia jam 11 malam itu masuk rumah sakit. Jam 11 malam masuk rumah sakit, jam 7 pagi kita dikagetkan kalau Tuan Takur nggak ada. Masuk luwung. Masuk luwung. Nah, pada saat kejadian tidak ada, waktu itu saya tahu itu anaknya 2. Nah, ketika mendengar Tuan Takur meninggal, itu jam 11 itu pasar pindah. Ngerti ya pasar pindah ya? Lah bayangkan tokonya ada 12 macam. Satu macam bisa 4-5 toko. Nah, ini pasar pindah ke rumahnya. Di antara yang menangis, istrinya dan anaknya. Istrinya 1 di rumah itu, anaknya 2. Nah, ketika lagi menangis itu, pas mau memberangkatkan jenazah ini dari rumah duka ke pemakaman, yang mau ngangkat jenazah ini loh, rebutan. Saking rebutannya, maju 1 orang. 1 orang bilang gini, mohon karena semua ingin melepaskan kepergian ke luwung itu mau. Jadi yang bukan disebutkan ini jelas banget, yang bukan keluarga gak usah ikut ngangkat jenazahnya. Maka pasar tuh tersibak. Yang tersisa itu kan berarti keluarganya. Masih banyak. Bingung nih, loh sudah dikasih tahu yang bukan keluarga kok, wah masih banyak. Akhirnya diulang lagi. Mohon karena ternyata yang bukan keluarga jangan ini, tapi masih banyak juga, berarti ini keluarga semua, dia bilang. Tolong yang bukan keluarga inti nggak usah ikut mengangkat jenazah. Pemirsa tahu keluarga itu siapa? Siapa? Ya, anak istri.
Ibu, bapak, anak. Itu keluarga inti. Ya. Nah, otomatis bayangannya orang yang mengumumkan itu tersisa berapa orang? Yes, paling enggak 4 atau 3. Ya, pas kan? Baru nanti dibantu. Ya. Lah ternyata pas diumumkan itu, ya masih banyak yang di situ. Kurang lebih masih ada banyak lah, gitu aja. Si yang ngomong ini kaget. Loh, panjenengan siapa? Saya anaknya. Lah, panjenengan siapa? Saya anaknya. Loh. Ini kok semua ngaku anak? Ibunya mana? Oh, ibunya kan yang tahu cuma satu. Ternyata Tuan Tagor ini punya banyak ibu. Akhirnya anak itu ya nggak bisa lagi MC-nya. Ya sudah, kalau memang itu darah dagingnya anaknya, silakan katanya angkat. Masuklah ke Luwung. Nah, yang saya ingin ceritakan Kang Teddy, pemirsa Gen Z, saking orang nigihnya tadi, bahkan ketika meninggal tuh banyak dan orang tidak tahu. Nah, yang saya tanyakan Kang Teddy, kan ketika mengakhiri hidup, baru terbuka semuanya kan? Saya tidak mengatakan hebohnya, tidak, wes sudah, nggak perlu, pemirsa udah bisa bayangkan sendiri lah. Itu menurut Kang Teddy bagaimana gitu aja wes? Qurannya bagaimana wes? Ya, bukan untuk menilai, tapi sebagai referensi loh ya. Iya. Al-Quran itu kan sesungguhnya untuk pedoman hidup dia mestinya. Nah, kalau ternyata dalam kehidupannya dia beraneka ragam kejadian semacam itu, ya kamu nilai dengan pemahaman Al-Quranmu aja lah. Saya tidak bisa ngomong ya. Nanti jenengan lama-lama akan bisa tahu. Namanya musyahadah saat disumpah itu gimana. Mestinya kamu menjalankan hidupmu dari alif menjadi alif lam ta'rif itu gimana. Kan kamu akan bisa menarik benang merah sendiri, artinya gitu loh. Makanya mengapa manusia itu telinganya tidak budak. Silahkan dengarkan semua cerita itu. Matanya juga tidak buta. Ya lihat dan cerita itu. Lah nanti kamu akan punya pandangan, kamu akan punya penilaian. Tapi kan kamu tidak boleh berkomentar di situ. Menilai bagaimana. Karena itu nanti akan muncul sendirinya kamu. Ternyata ya. Dan itu buat dirimu sendiri, karena nanti akhirnya gini, untung kok tidak saya yang seperti itu. Lah, kembalimu lagi kepada Allah, bersyukurmu di situ. Untung ya, bukan saya, bukan keluarga saya yang seperti itu. Berarti seenak awake dhewe ya syukur, alhamdulillah. Karena saya maaf ya, dulu saya setiap pulang habis takziah sama bapak saya, sama ibu saya, untung pas arep matine mau sampai sudah meninggalnya. Kejadian-kejadian itu di rumah kita diskusikan. Sangat beruntungnya Kak. Karo Gusti Allah wis dikei contoh sing kaya ngono, makane aja ngono. Akhirnya kan bisa seperti itu. Cuma nyuwun sewu, saya kan ngomong, ketauhidan agama itu sesungguhnya untuk pribadi, murni pribadimu seperti kamu tadi loh. Pengen sesuatu kamu beli, kan ini untuk pribadi. Ternyata kebetulan, oh nengko nenek Teddy melok tak tukokne ayo mangan bareng Ted. Ini kan kewajaran. Karena neng sampingnya nek wong ya melek, ya duwe kuping mosok ra mbok wenehi. Sekedar sebatas itu aja. Karena kita berkolaborasi, kita berekosistem. Jadi tidak berlebihan. Artinya orang Jawa itu luar biasa. Ngono ya ngono tapi aja ngono. Lah Al-Qur'an itu sebetulnya seperti Ki Jolo-Jolo itu aja lah. Kemarin saya ngomong Ki Jolo-Jolo. Hidupmu itu sebetulnya penuh jaring jebakan. Makanya ojo olo Ki Jolo-Jolo itu. Jangan sejolo kamu. Hati-hati dengan setiap langkahmu. Ada jebakan di situ. Kamu pengen masuk ke jebakan itu. Apa kamu pengen mengetahui jebakan itu sehingga kamu nanti bisa alhamdulillah ada jebakan. Sehingga saya tidak masuk jebakan itu. Untung bukan saya. Atau untung bukan keluarga saya yang seperti itu. Tapi kamu kan sudah bisa ngomong itu di dalam dirimu sendiri. Itulah sesungguhnya merupakan petunjuk dari Allah. Yang sehingga kamu bisa membuktikan petunjuk itu di hadapan matamu sendiri. Dengan petunjuk itu kamu punya ukuran Al-Furqan kelengkapan itu membaca. Sehingga menjadi nur karena kamu ngomong. Oh alhamdulillah bedanya neng kono tebake. Antara sesuatu yang cacat dan tidak, kamu akhirnya bisa membedakan. Itulah kamu mempunyai kebenaran. Yang kamu pakai untuk mengukur sebuah kejadian itu.
antara kebenaran dan pembenaran nanti sudah jelas. Dan itu semua di diri kamu sendiri, bukan di orang lain. Dan nariknya itu ya di dalam dirimu sendiri. Terbukti setiap apa yang kamu lakukan dari nek maem konsekuensinya warek itu kan sampean sing buktekne. Gak iso Mas Kaji terus yang dibuktekne wetengku. Itu loh sebetulnya. Ini bisa narik benang merah apa enggak dari apa yang saya omongkan ini coba? Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Ini saya mewakili pemirsa ya. Jadi apa yang saya tanyakan kemudian dijawab oleh Kang Teddy itu buat saya loh ya. Tapi juga saya mewakili pemirsa. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui jawaban Kang Teddy tadi. Kalau masih kurang jelas pemirsa, untung bukan saya. Dia, kan bukan saya dia itu. Iya. Itu pemirsa lihat video yang judulnya Tersangka, bukan saya. Nah itu lebih jelas. Tersangkanya bukan saya, dia. Itu ada 2 video itu tentang beberapa hari yang lalu kami bahas dengan Kang Teddy. Untung bukan kamu tersangkanya. Dan dia yang jadi tersangka atau kamu yang jadi tersangka. Itu lihat videonya, penjelasan. Yang kedua, kemarin juga ada di video ketika saya bertanya, nur, petunjuk, kecerdasan. Zalikal kita bula roy bapi hudalil muttaqin. Petunjuk. Apa sih petunjuk itu? Petunjuk itu sebuah kejadian yang kamu amati, kamu perhatikan, sengaja tidak sengaja, sadar tidak sadar, tapi kamu mengamati sehingga berkesimpulan, kemudian kamu buktikan. Alamahul bayan. Kejadian alam tadi itu kamu buktikan. Alam itu ada yang di luar diri dan di dalam diri. Makrokosmos dan mikrokosmos tadi. Nah, setelah kejadian itu kamu buktikan. Sekali, 2 kali, seperti saya bertanya tadi, saya ulangin lagi, saya ulangi. Dan memang jawabannya itu saja. Karena memang al-haq itu, yaitu. Ahad itu, yaitu. Somad itu, begini loh. Nah, ketika ini terbukti, tentu saja untuk membuktikan ini kita butuh kecerdasan. Diulang-ulang, direka-reka, direkayasa. Sampai terjadi sesuatu yang berubah dari awalnya. Begini jadi begini. Dan penyempurnaan lebih baik. Yang positif loh ya. Nah setelah itu, baru kita menyimpulkan secara keseluruhan. Dengan kejadian ini begini, diamati. Mat pakai tak dan mat pakai dal. Lihat video sebelumnya. Kemudian dibuktikan. Dan ternyata berulang. Menit, detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, berulang. 1-7 berulang lagi 1. Oh, begini. Nah, ternyata setelah utuh, baru disebut nur. Furqan. Keutuhan tadi. Ya, baru itu nur, keseluruhan itu kan. Nur itu dari huda. Ya. Ada bayinah putih itu tadi. Lah, kamu kan dapat furqan. Ya. Kekelengkapan hasanahmu untuk menilai itu tidak dari luar. Ya. Maka kamu akan menjadi nur kalau sudah, oh ternyata antara kebenaran dan pembenaran di sini beda. Nah, yang terakhir tadi, oh antara kebenaran dan pembenaran, antara kebenaran dan pembenaran, di sini bedanya. Itu kan nur. Ya, itu menjadi nur sudah. Artinya ketika kebenaran dan pembenaran bisa kamu bedakan, pembenaran ini dari manusia loh ya. Ya. Atau dari alam. Kebenaran itu Quran, Furqan. Iya. Dan kamu bisa membedakan, itu baru nur. Jadi pemirsa, nur yang selama ini ada di benak saya salah besar ternyata. Karena saya menganggap nur itu iglo, no. Huldi ternyata. Setelah dikasih tahu Kang Teddy secara logik, benar dan kebenaran, kafir dan ya syukur. Kalau saya tadi mau ngomong kafir itu lawannya
Ya syukur no. Ya, Syukur itu syukur kan. terbuka. Kafirmu sudah kamu buang. Nah, ini Kang Teddy, tadi bahasa saya, musuhnya kafir itu orang yang tidak kafir. Tidak kafir itu artinya orang yang tutu agama nih, bayangan saya gitu loh. Ternyata kan salah. Nah, inilah karena saya kebanyakan makan buah huldi. Di mana saya makan buah huldi paling banyak? Di pasar. Karena di situ ada stroberi, mangga, pisang jambu kan gitu, pepaya, mangga, pisang jambu. Nah, itu huldi-huldi tadi membuat yang setetes kolubalanya itu tertutup, pemirsa. Nah, tapi sekarang saya mulai sadar, mulai paham antara kebenaran dan pembenaran. Siapa yang membuat pembenaran? Ya orang-orang yang punya kepentingan. Iyalah. Dan itu ujung-ujungnya UUD. Sementara kebenaran itu tidak terpengaruh itu. Mau tahu contohnya kalau di Indonesia apa kebenaran itu tidak terpengaruh itu? Nggak ada. Selama dia masih manusia, bekerja, good boy mesti. Nah. Asal bapak senang istilahnya gitu aja lah. Tapi manakala dia menjadi dirinya sendiri, dan dia mengasingkan diri dari keramaian, maksudnya keramaian di sini buah-buah uldi tadi. Nah, walaupun ditawarin ini, nggak KTN, nggak PTN. Contohnya mau tahu siapa yang nggak KTN, nggak PTN, sing ngomong nggak PTN, nggak jadi presiden, nggak popo, nah itu, sampean Rudewi iku sopo. Lah, ngene iki ngawulo biyen, saiki wis jadi alit dewe, kan lho pemirsa. Lah apa emang jenengan-jenengan yang linasi hamba itu bukan alif? Makanya saya kan ngomong, ngapain kok Al-Qur'an ini sing surat pertama setelah Iqra-nya itu neng Al-Baqarah enek alif lam mim janjane lif. Tapi saya lebih takut gini loh pemirsa. Paham ono bener. Lif, alif, lam, mim. Alamono loh ya, neng alam semesta iki engko. Maksudnya gitu. Karena alif itu makhluk semua ciptaannya Allah itu. Karena alif itu sesungguhnya seluruh makhluk ciptaannya Allah yang telah disumpah itu tadi. Dengan alastu birobikum itu tadi sesungguhnya. Itulah kamu menjadi salah satu alif di situ. Nah, terus orang-orang selama ini alif, lam, mim hanya Allah yang tahu. Wallahu alam bisawab. Ya ora usah mbok sebut nang Quran lah, suwek nang Quran sing alif lam mim itu. Nek tak ngono gimana coba? Kalau itu terus hanya Allah yang tahu. Lah gunanya Al-Qur'an diturunkan ke sini untuk apa? Kan bukan petunjuk artinya. Pemirsa Nur, petunjuk kecerdasan. Ini kan karena saya sudah hari ke-17. Ibaratnya itu kalau di Quran itu malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Qur'an, ya. Santai ya sambil rokokan aja enak kamu terima. Karena sudah 17 ini, kalau kata resonansi dari vibrasinya Kang Teddy, 17 itu 1 ditambah 7, jadi 8. 8 tuh nulisnya gini, tidak terputus, tapi sudah menjadi 2 bagian, bisa besar atas, bisa besar bawah, atau sebaliknya, tapi intinya sudah jadi 2 bagian lah. Kalau di tumbuhan, manakala sudah menjadi 2 bagian akan muncul cambah. Iya. Apalagi kalau udah pecah tak akan muncul. Dan muncul dia tidak di bumi, mencari padang terang untuk berfotosintesis dengan matahari. Kan artinya membuat ekosistem di situ, gitu loh. Makanya jenengan persani, alif gandang ini lam mim itu aslinya apa toh? Dari lahai lho bos. Jadi alif gandeng mbek laha. Lah kamu jane kan Gusti jasmani rohani janjane gini loh. Awakmu tak gandeng loh Yoni, makanya sing hati-hati, makanya kamu terus mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Ngoten merinding ya. Sudahlah kamu nanti akan semakin tahu Lah itu apa sebuah kebetulan alif lam mim itu? Tidak. Alif itu dirimu, lam lahane iku Gusti, mim itu janjane Muhammadmu itu loh. Karena gandeng, mim itu risalah Gusti Allah ben nemplek nang awakmu. Wengko nek ucul kok iki ya rusak. Aku gawe basa Jawa iso terjemahane ora iki? Iso. Apa maksudnya piye tang terangno?
Ini Gusti, Ya. ini kamu, Ya, manusia. digandeng. Gandeng. Ya. Terus Jadi ucul. alif lam mim. Boleh Padang. Iya. Nah, Padang ini siapa? Sumber kepadangan ini siapa? Ya nurnya Muhammad itu. Nah, itulah pemirsa. Makanya digandeng alif lam mim dan itu dideleh nek surat Al-Baqarah sing pertama karena Baqarah kewan. Karena awakmu nek tak gandeng engko dadi kewan terus, makanya kowe aja dadi kewan. Engko setelah surat Al-Baqarah surat apa kamu lihat di Al-Qur'an? Setelah itu kamu baru nanti ada surat di situ ada An-Nur nanti. Tapi setelah dapat Al-Maidah, An-Nur mesti dhisik Al-Maidah lagi An-Nure. Lihaten kejadiannya penyuratan itu. Jadi Baqarah, Maidah, Bukan, makanya dilihat aja lah. Iya. Biar enggak salah. Nanti karena aku nerangnya itu. Ya. Mengapa kok ketataannya seperti ini? Oke. Itu bukan kebetulan loh ya. Ya. Besok saya episode yang berikutnya maksudnya. Ya, tulisan Setelah malam ini surat pertama apa itu kedua akan apa. Karena saya ada bahas. 114 surat. Ya, kan? karena malam ini baru pada tahapan angka 8, 17 itu. Nah, tapi udah menego tukul. Memisahkan diri jadi songo. Nah, kesempurnaan 9 itu. Besok lah ya, bukan sekarang. Jadi sekarang kita masih 8 ini. Tanggal 17. 17 itu 1 dengan 7, 8 ini gini. Nah, kenapa saya bisa beresonansi dan berprivasi? Saya 2 malam, 3 malam ini menghirup udara murni untuk pemurnian. Karena dikasih tahu Kang Teddy. Nanti saya bahas di video sendiri nanti dengan Kang Teddy untuk itu. Tapi dari situ saya mulai bisa memvibrasikan maunya Kang Teddy karena saya tidak berpikir dan tidak mikir. Apa tidak pikir dan memikir, tapi saya selalu memfeedback dari apa yang Kang Teddy omongkan. Oh, karena kalau dia ngomong gini, iku piye jawabannya? Ngene jawabannya. Oh, ya weh. Nah, itu saya rasakan bukan hanya ketika live seperti ini. Tapi saya tonton video saya dari awal sampai yang kemarin itu saya ulang-ulang, saya dengarkan berulang-ulang. Karena ya itu tadi, practice make us right, repetition make us perfect. Oke. Artinya Jenengan kok latihan, Madura iki ya. latihan itu membuat kita ahli, terbiasa, terlatih. Ya. Pengulangan membuat kita baik, sempurna, perfect itu mau. Nah, dari situ, oh ya, dan saya tahu siapa yang ngasih tahu saya ini. Anak kelas 6 SD, dia ngasih tahu, Om, tolong Om dituliskan yang bagus Om, katanya. Apa le? Apa Dok? Repetition, practice make us right, repetition. Apa ini artinya Dok? Gini. Oh, nggak salah Dok, bapaknya kolahno di sekolahan apik iki. Iki teko sapa? Teko guruku. Oh iya. Tapi itu hanya sekedar sebab akibat. Ya. Nah, itu setelah kita omong-omong, Kang Teddy selalu bilang, kabeh-kabeh ku 7. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad maneh. Gak ono sing melampaui iku. Saya udah paham. Jujur aja waktu dia nerangkan, ya sket biyen ya iku ae. Dari dulu memang sudah begitu, ngapain kon pakai dipikir-pikir segala. Tapi ketika itu saya ulang-ulang videonya, detik ke menit, jentik-jentik, iso ngelentil gitu di air itu kan jentik-jentik kan begitu. Ternyata menit. Oh, cambah itu menit ukurannya. Habis itu oh jam ke jam. Akhirnya berganti jadi hari. Oh ya, hari demi hari. Nggak ada kecambah 3 hari, nggak ada. Di bawah 1 hari kecambah itu. Iya. Kecambah itu dibikin jam 4 sore. Besok subuh udah dijual. Iya. Itu cambah. Ketika hari berganti hari, oh bayam nih. Bayam tuh 18 hari, nggak nyampe 1 bulan. Nah sampai 1 bulan, hancur. Ketika bulan berganti bulan, oh iya, nggak ada yang lebih 1 tahun. 9 bulan berojol. Manungso. Tapi ketika sudah 63 tahun, dia diwafatkan. Tapi membawa kesempurnaan. Ahmad yang menjadi Muhammad.
Ketika itu saya ulang-ulang video itu, oh ternyata pangalannya rohani, Kang Teddy loh ya yang ngasih tahu, jujur saya nggak tahu kemarin tuh. Yo kudu mbok pilih udara yang paling baik itu oksigen murni O2. Kenapa Gua Hiro rahasianya? Ono di dalam lubang, menguncul mek sak mene tok. Wah, ini saya ke gunung. Kon aku saiki paling dhuwur, udaraku paling bersih dhewe, tak ngentut nek kene pret ngono. Cek kon ngambu ning mambu aku. Nah, itu bahasa guyon pemirsa ya. Artinya karena saya menghirup udara segar dan bersih, maka kentut saya juga wangi. Dihirup sama orang di bawah itu. Nah, akhirnya oh, maksudnya Kang Teddy itu korelasi rezeki itu di sini dah lewat oksigen. Ya. Dan tadi saya buktikan. Jujur pemirsa, saya tadi kesini tuh, jujur ya pemirsa ya, kantong saya ini kosong belakangnya. Gak ada duit saya. Cuman saya lewat situ udah berkali-kali, ini baru buka loh. Lah pas di sini tadi, jeblok duitnya jatuh, masuk kantong, bingung saya loh. Kok iso? Saking gak percayanya saya kasih tahu, loh aku oleh duit, aku bilang. Dan ini tidak terduga. Dan saya tahu agar manfaatnya cepat, eksekusi sekarang juga. Sudah kami eksekusi. Wah, ngene tiba ya rasanya. Wah, enak, tepak kepingin, tepak ono. Sehingga enak itu tepak kepingin, gak ono. Soro pemirsa. Dan itu ilmunya ada di Kang Teddy. Syaratnya satu, kalau pengen ngaji itu. Nanti saya terbitkan dalam podcast khusus. Bagaimana rezeki itu datang tiba-tiba. Tapi ada syaratnya. Ya. Syaratnya begini pemirsa, sederhana aja. Tidak ada sesuatu pun yang kita inginkan di dunia ini, khususnya di kota, gratis. Sampai ke terminal, masuk ke kamar mandi, ayo kalau ada yang gratis. Kecuali sampai mau ditonton banyak orang. Atau pemirsa, sampai masuk ke mall atau ke plaza, sampai masuk ke toilet, gratis. Kalau di mall, padahal lebih bagus dari di terminal. Yang bayar apanya? Masuk parkirnya, ke mallnya bayar sampai. Jadi korelasi dunia ini kalau saya sebut berbayar, yang tahu ya. Contoh begini. Kalau sampai sehat, oksigen gratis. Coba waktu COVID kemarin atau sampai sakit, satu tabung itu harganya 3 juta. Betapa Allah itu amat sangat Rahman Rahim. Padahal satu hari berapa liter kalau udara di, jadi satu tabung itu 3 hari Kang. Berarti sekitar 3 kubik itu. Ya, itu 3 juta harganya Kang. 3 hari itu habis itu udara oksigen. Lah kene iki pirang puluh tahun ngisep gratis. Kok nggak tahu sedekah? Kok nggak tahu jakati udaramu itu? Makanya akhirnya saya korelasikan. Oh ada Idul Fitri, oh ada Idul Adha. Dan itu kalau tidak diberi kecerdasan, tapi kecerdasan itu harus dikejar, dicari petunjuk itu. Kemana? Ya orang yang ngerti di mana petunjuk itu. Dan itu namanya al-ulama warasatul anbiya. Ini saya loh ya, bukan Kang Teddy yang ngomong. Karena nanti kalau ya dia yang jawab, duduk ngono katanya. Tapi saya menganggap, oh al-ulama warasatul anbiya itu seperti ini loh. Dan itu saya baru dapat tadi. Karena selama ini bayangan saya al-ulama warasatul anbiya itu sosok. Ternyata setelah saya perhatikan, omongan ini, Kang Teddy malam ini memberikan contoh ke saya melebihi yang saya dengar tadi. Apa itu? Air laut yang 1 tetes ini begitu digeruduk sama air tangki 5.000 liter, nggak terasa lagi asinnya. Dan ternyata itu qalu bala sahib. Huldi. Ini semakin, ya tadi alhamdulillah 1 ditambah 7 jadi 8. CE mutu cambai. Dan tadi Kang Teddy sudah nih. Nah ini saya sudah kebanyakan ini porsinya.
Cuman Kang Teddy di malam ini agar besok ini cukul, tambahnya itu ini saya minta nih ya, saya minta dan ini harus dijawab secara real, tidak abstrak, tidak kias. Karena kita juga udah mengalami masa Gen Z. Usia 17 sampai 30 aja lah, jangan ke 40. Karena biar dia ada pembuktikan bayinahnya di usia 30 ke 40. Jadi manakala dia mencapai usia 40 itu tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan pembenaran lagi, tapi memang dia sudah mendapatkan kebenaran itu sendiri. Nah, jujur saja kita hidup ini doanya aja Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, ya Allah, Robbana, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Robbana itu ya Rob, bukan Allah. Ya Rob. Apapun itu Kang Teddy, saya membahasakan umum kita dapatkan. Artinya ketika kita berdoa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar, itu ya Allah, berilah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, jauhkan daripada api neraka. Kalau yang tidak begini, berarti bukan orang Indonesia, bahasa saya. Karena semua terjemahan mengartikan itu. Ya. Nah, tapi tolong itu dimaknai yang sesungguhnya agar generasi Gen Z ini di usia 30 tahun dia benar-benar puncak kesuksesan, yang artinya keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ya dia dapat materi, ya dia dapat kebenaran itu sendiri. Nah, ini tolong diungkap secara jelas. Karena ini saya lebih mengarah sebenarnya kepada korelasi antara perbuatan dengan rezeki. Nah, karena ini buat Gen Z. Karena apa? Dari podcast dan YouTube yang saya baca, saya dengar, saya lihat, ketika topiknya materi, ya sudah, Kang Teddy sudah tahu sendiri. Tapi ketika topiknya tentang ketauhidan, itu 10.000 banding 1 mungkin nggak ada. Nah, kan kita hanya mengajak. Selebihnya terserah pemirsa. Tapi tolong dibahasakan, disampaikan dengan tidak kias. Monggo Kang Teddy. Terima kasih. Sebetulnya seperti apapun, kalau kita mau mengingat sumpah kita gitu aja ya. Sebetulnya kita itu kan selalu sama Allah disumpah. Kembalikan semua kepada Allah. Dan saat kita punya kemauan lebih banyak dari sumpah itu, maka sesungguhnya kamu meniadakan Allah di dalam dirimu gitu loh. Bahasa yang enak kan itu yang jelas. Buktinya apa? Begini. Jenengan tahu bayi. Kelahiran bayi saat masih di dalam kandungan aja dia makannya, dia minumnya, itu kan dia tidak mengusahakan untuk makan minumnya. Bayangkan. Untuk memenuhi hidup dia dalam penyempurnaan di dalam rahim, dia itu butuh nutrisi, butuh makan, butuh apapun seperti yang hidup sudah di luar ini. Tapi dia tidak mengusahakan hidupnya itu. Nah itu kan sebetulnya contoh tuh, untuk kita pelajari. Oh iya ya, ternyata semakin dia nol, tidak membutuhkan, tapi nyatanya dia juga butuh hidup. Kecukupan apa enggak, tak tanya. Janin yang ada di dalam rahimnya ibu masing-masing. Nanti kalau diperiksakan di USG, awas Bu ya, anaknya kurang gizi. Yang tahu kan dokternya itu. Dibilang gitu, bapak ibunya kojal komet mencarikan nutrisi gizi untuk memenuhi si anaknya itu. Biar berkembang dengan baik. Bayangkan. Padahal anaknya tidak punya keinginan itu. Loh, ayo coba kita kembali flashback ke sana dulu lah. Biar kamu nanti ngerti akhirnya. Oh saya sikapnya harus seperti apa. Ini real loh ya. Contoh saya ini real apa enggak? Real. Sudahlah, istri saya dulu diperiksa saat hamil di USG. Bu, hati-hati ya. Apa? Perkembangan janinnya ini kurang sepadan, Bu. Harusnya usia segini pertumbuhan sudah gini. Tapi ini jenengan lihat.
Saya sudah punya cucu 2. Anak saya juga kemarin gitu. Istri perempuan apa lagi? Perempuan. Lah gimana pertumbuhan janinnya? Alhamdulillah sampai detik ini baik ya. Kemarin bingung ngebelayanya. Ya kok kurang gini saya bilangi. Kamu coba napas pelan-pelan, tahan, masukkan ke sini. Biar nutrisinya bisa di-booster dengan itu. Nyun sewu ini sudah saya ajarkan ke anak saya juga gitu loh. Istri saya kalau sedang gimana. Tadi ada orang di sini nggak enak badannya, saya suruh mempraktekkan itu. Pelan-pelan nanti praktekkan ini Bu ya. Iya, hangat, enak. Pasti ada reaksi itu nanti. Bayangkan. Lah nanti saat dia sudah dilahirkan orang tuanya. Maaf, jenengan pirsani. Urung duwe keinginan apa-apa, ngertine sik lagi nangis. Bahkan pentil wingkoe sik dadak didudohne pentil ibu iki lho. Enggak serta-merta dia tahu, hanya mulutnya gitu aja. Sampai diduduhke, bayangkan. Didekatkan, distimulus, kalau belum bisa nyedot dia distimulus dengan gimana, itu dokter lah yang ahli ke sana. Nah, habis itu orang ke rumahnya tuh membawa apa yang dia butuhkan, bayangkan. Pada bayinya enggak. Kalau bawa uang yang terima nanti ibunya, keluarganya. Nanti bawa alat apa, termasuk bajunya. Perempuan apa wanita? Aku takut anakmu lahir apa? Wedok. Wah, bau bingung tetangga itu, teman-temannya semua mencari pakaian yang baik dengan ukuran kapasitas value dia lah, kemampuannya itu. Dicarikan yang terbaik ini DKI. Sampai bedaknya, sampai bayangkan itu. Bayi yang tidak punya keinginan justru rezekinya ditumplek sama Allah. Kurang apa Gusti Allah? Pada nyedot apa-apa ning kene gratis Susan. Kita masa harus berhitung itu. Lan jenengan setelah lahir punya pemikiran, keinginanmu sudah muncul. Yang inilah, yang itulah, ndak dikasih nawangis gulung-gulung. Semakin jauh itu nanti. Coba praktekkan, kamu bisa mengenulkan apapun bentuknya yang objektif terhadap kekuasaan Allah, maka akan datang rezeki itu. Praktekkan itu untuk hidupmu, kamu mengarungi hidupmu. Selalu ingat saat sumpahnya itu gimana. Itu nanti akan terwujud kan. Tapi semakin kamu olah dengan data yang kamu dapatnya dari Holdi, kamu untuk mencapai itu maka akan semakin nol persentasenya. Akan semakin berbanding 10.000. Semakin banyak permintaanmu, maka perbandingannya akan seperti permintaanmu itu. Tapi semakin kamu bagi nol, maka unlimited datangnya permintaan itu dari Allah. Karena kunci rezeki nanti ada 4. Saya buka lagi nanti ya. Ini kejauhan nanti. Tapi saya ngomong. Ternyata kunci dasarnya, kamu ingin menyembuhkan penyakit atau apa yang ada di dalam dirimu. Nolkan dulu. Karena Al-Quran tidak bisa begitu. Selama kamu mau reminding system, mengingat itu kembali ke sana lagi, dan kamu mengenulkan apa di pemikiranmu itu, maka seluruh ide-ide, intuisi yang jernih dari nuranimu akan muncul dari Allah sendiri. Dan itu tanpa suara, tanpa bayangan. Karena semakin kamu banyak membayangkan apa yang melampaui sumpahmu itu, maka akan semakin persentase itu per 1 juta. Pilih mana kamu? Kamu bagi dengan 0, apapun yang ada keinginanmu dimanapun kamu mengenulkan itu semakin unlimited. Apa akan kamu semakin banyakkan ekspektasi orientasimu terhadap konsepmu itu, maka akan semakin per berapa sebanding lurus dengan konsepmu itu. Sudah pilih mana? Ini pilihan. Ingat itu sudah. Pemirsa, nur, petunjuk, kecerdasan. Jadi malam ini, malam ke-17, amat sangat banyak yang saya dapatkan. Dan saya tidak bisa menceritakannya semua di sini, tapi video-video selanjutnya itu akan lebih berisi, kalau kata bahasa orang podcastan itu daging semua. Otomatis. Nah, tadi seperti yang sudah dijawab oleh Kang Teddy, bagaimana rezeki itu datang kepada seorang hamba. Itu ada 7 apa 4 gitu ya, kalau nggak salah. Itu nanti akan dikupas tuntas sama Kang Teddy. Tapi malam ini saya ingin menggarisbawahi tentang oksigen murni. Jadi Kang Teddy kemarin memberitahu saya bagaimana mendapatkan oksigen murni. Kalau mau oksigen murni itu ke dokter. Nyedoto bayar.
Ya, itu di Angkatan Laut yang punya, atau pasukan-pasukan khusus terutama yang di kemiliteran, itu dia punya. Itu nanti kamu dimasukkan ke chamber, di situ nanti dikasih oksigen murni, maka kamu ke dalam situ. Itu luar biasa dampaknya ke kesehatan. Nah, di antaranya oksigen murni itu membuat otak yang menggerakkan seluruh tubuh, pusatnya gerakan itu kan pusatnya Gland motor itu kan pineal. ya itu ada di otak ya kan. Iya, gland pineal. Nah, itu akan menggerakkan. Tapi itu kan secara medis. Ya. Kalau secara Quran itu Kang Teddy punya rahasianya. Itu juga nanti akan kami bongkar dan itu daging. Tapi satu tadi Kang Teddy, ini ketika Kang Teddy tadi menceritakan yang beberapa menit yang lalu, Ya. itu saya buat pertanyaan sama pemirsa. Dan tolong pemirsa jawab saat ini, hari ini, sekarang juga. Silahkan komen dari mana saja atau apapun, komen, enggak komen. Komen alhamdulillah. Subscribe itu yang kami inginkan. Like and share itu juga kami utamakan. Tapi bukan itu esensinya. Pertanyaannya adalah, coba cari ibu mana yang air susunya mengeluarkan warna merah atau sirup. Karena semua ibu mesti mengeluarkan air susu. Yeah. Tapi cari yang mengeluarkan susunya warna merah atau air susunya warna merah. Kalau bisa menjawab, masukkan di komen. Nanti kita lihat. Kalau meninggalkan jejak, maka pasti akan ada sebab dan akibat. Itu saja pemirsa, kalau paham syukur. Dan saya yakin pemirsa paham. Artinya apa? Ini interaksi yang pertama kali kami buat di channel ini. Tolong beritahu kami kalau ada seorang ibu yang keluar air susunya tidak putih. Ya pemirsa ya. Jadi sebagai peringatan nuzulul Quran di channel Nur Petunjuk dan Kecerdasan. Nggak pakai dan. Nur Petunjuk Kecerdasan. Malam 17 ini. Lailatul Qadar. Monggo Kang Teddy closing statement. Silakan. Terima kasih. Untuk pemahaman tentang Al-Quran perlu digarisbawahi bahwa ahad kembali ke ahad. Di situ ada somatnya. Itu harus selalu kita ingat remaining system, dan kita akan selalu ingat kepada musyahadah kita, kepada sumpah kita itu. Karena selama kamu tidak konsisten terhadap Al-Quran, maka yang masuk ke dalam dirimu pasti lainnya Al-Quran. Nah itulah nanti yang mengakibatkan nafsunmu terbelit oleh kholdi itu. Sehingga nanti lama-lama nafsunmu tidak kenal dengan dirimu sendiri. Sehingga nanti yang dikatakan man arofa nafsahu fakot robbahu. Man arofa robbahu. Man arofa nafsahu. Nafsahu. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Ilah. Makanya biar kamu nanti saat mencapai puncak mekar, rezekimu biar tetap seperti itu. Kan harus kembali ke sumpahmu itu. Terbukti apa? Kita sudah pernah menjadi bayi semua. Dan saat ngalami jadi bayi itu ternyata, karena tidak bisa meloncat itu ya Nyon Sewu. Ya. Ternyata kita rezeki itu didorong ke sana semua. Dan itu buktikan sampai kamu nanti masa puncak itu, seperti bayi itu gimana. Dah itu aja. Jadi taulah kamu terhadap alastu birobikum itu, maka kunci rezeki 4 yang ada di alam semesta ini akan berbondong-bondong lari ke dalam dirimu, karena tangan-tangan alam semesta yang akan menyampaikan rezeki itu, dan itu tanpa tendensi, tanpa ada konsekuensi logisnya, karena murni itu. Itu pemirsa. Pemirsa Nur Petunjuk Kecerdasan. Sampai di sini malam ini, malam ke-17. Besok cukul cambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya muqallibal qulubi sabit qalbihi ala dinik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salimna min kulli bala'id dunya wa bil adabil akhirah. Amin.